kepada beliau waktu dan tempat, memberi motivasi kepada santri-santri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurijati wa sisari fi jamil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang ulun muliakan dan ulun ta'zimi, akhina fillah, guru mulia kita ad-da'i ilallah Ustadz Saubari bersama dengan seluruh keluarganya, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, senantiasa dituntun hati beliau untuk dekat bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang dekat bersama beliau mendapatkan banyak kemuliaan dan harapan terakhir kita. Mudah-mudahan berkat kedekatan kita, kecintaan kita kepada beliau, kelak Allah kumpulkan bersama guru-guru beliau hingga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di tempat yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tidaklah seseorang didudukkan di tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Salawat dan salam kita harapkan tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini ulun ditakdirkan oleh Allah bisa bertatap muka, bermuwajah bersama dengan guru mulia kita setelah menahan kerinduan selama 3 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulun hendak berkisah aja gini. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kita bersama, dan mudah-mudahan menambah semangat kita untuk duduk di majelis alim, wabil khusus menambah semangat kita untuk lebih dekat dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Syair yang barusan kita dengar dan disyarah oleh guru kita mudah-mudahan membuka hati kita untuk mencintai Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi melalui guru mulia kita. Al-Faqih Muqaddam ini wali sekaligus pemimpin para wali di zaman beliau.
Al-Faqih Muqaddam pernah mengatakan, oke, ini bahasa kita aja gin, ini bahasa bubuhan di sana karena pian kada paham, ulun juga kada tapi bisa menyampaikan, jadi nyaman bahasa kita aja gin. Ujar Al-Faqih Muqaddam, oke, Syekh Abdul Qadir Jailani boleh terkenal di dunia ini, tetapi kelak akan kita saksikan siapa yang followernya terbanyak, siapa yang lebih viral, aku ataukah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika di Yaumil Mahsyar nanti. Nah ini makamnya Al-Faqih Muqaddam. Kita orang bungin jangan umpat-umpat hendak nang bepandir nang ini sambar petir kena. Ujar Al-Faqih Muqaddam, boleh Syekh Abdul Qadir Jailani lebih terkenal dunia, tetapi kelak saksikan siapa yang lebih banyak pengikutnya, siapa yang lebih viral, aku Al-Faqih Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bukan tanpa alasan beliau berkata yang demikian ini. Ini makam wali yang sholatnya 1000 rakaat satu hari, sementara kita 2 rakaat qabliyah ba'diyah model nang kayak burit tercucuk paku, nang kayak ayam mematuk baras, 2 rakaat. Ini Al-Faqih Muqaddam seorang imamul aulia yang sedekahnya setiap hari 1000 kilogram kurma. Kita Jumaat kawa bersedekah amun sudah lunas hutang-hutang kita, atau peribahasanya bersedekah mencari duit nang paling kusam sudah rabit simpak kutung, ya orang batu licin kutung sudah rabit kutung, kabur pulang muhanya nggak kelihatan gambar nang bahasa sengot mengkut parang tuh. Kabur. Belum lagi mulai di rumah membuka dompet, menarik gambar bunga mawar, simpan ke dalam, tarik pulang. 50.000 tuh gambar apa? Nah, lihat warnanya biru, masukkan pulang ke dalam, tarik pulang, baanum warna birunya, masuk pulang ke dalam, ditarik terakhir, nah 2.000 langsung dilipat di kantong, andak turun baju mahan. Ini kita Al-Faqih Muqaddam setiap hari bersedekah 1000 kurma. Akan tetapi Al-Faqih Muqaddam yang mengatakan seperti apa yang diucapkan guru kita tadi, beliau pun berkata, ana fil auliya kam Muhammadin fil anbiya. Aku di antara wali seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Al-Faqih Muqaddam. Ana fil auliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku di antara wali sama seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Mudah-mudahan kita terkumpul wansidin kana. Amin. Al-Faqih Muqaddam ini berisi paguruan. Paguruan sidini orang ahwal. Nah, Al-Faqih Muqaddam ini cucu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juriyat
Nabi nang nasabnya, darah dagingnya adalah darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sidin bergelar Sayyid atau wahini Habib. Nah, kita paham ini. Sidin ini beisi peguruan orang akhwal, orang Jaba, lain Habib, lain Sayyid. Ngaran Sidin Syekh Salim Fadl Bafadl. Syekh Salim Fadl Bafadl ini pernah berguru lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Faqih Muqaddam ketika menuntut ilmu lawan gurunya hingga sampai pada peristiwa yang dikatakan oleh Sidin tadi, ketika Al-Faqih Muqaddam dikehendaki menjadi orang yang paling faqih, karena Al-Faqih Muqaddam ini sempat menyimpang sedikit daripada kehendak gurunya. Gurunya Sidin hendak istiqomah di jalur faqih, sementara Sidin mengambil jalan sufi di akhir pelajarannya. Sehingga ketika kisah beliau tadi Al-Faqih Muqaddam berziarah ke makam gurunya, diberikan jawaban yang demikian tadi. Nah, Syekh Salim Fadl Bafadl nang orang awam ini tadi setelah melajari mendidik Al-Faqih Muqaddam sampai haknya Al-Faqih Muqaddam bercahaya dengan sinaran ilmunya, maka sang guru ini ketika sama-sama masih hidup, sang guru nang tempat Sayyidina Al-Faqih Muqaddam menimba ilmu kembali menyodorkan diri menjadi muridnya Al-Faqih Muqaddam. Jadi guru sekaligus murid daripada Al-Faqih Muqaddam. Ini tawaduknya luar biasa. Tawaduknya luar biasa lawan Al-Faqih Muqaddam, padahal dia adalah seorang guru yang menjadi sinaran utama cahaya keilmuan Al-Faqih Muqaddam. Hakun jadi muridnya Al-Faqih Muqaddam. Bukan tanpa alasan. Beliau kenapa mengambil jalan ini? Beliau mengambil jalan ini lantaran beliau melihat, mendengar dan mengetahui, serta pada kesempatan itu beliau membaca sebuah hadis. Dan beliau ingin mengambil manfaat daripada hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata beliau? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man ta'allama ilman bi ahli baiti sayamut ala husnul khatimah. Siapa yang menuntut ilmu dengan anak cucu keturunanku, kata Rasulullah, maka akan aku pastikan mereka akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kisah ini tadi kalau kita perhalus, maksud daripada kisah ini agar orang yang menuntut ilmu hendaknya memperhatikan siapa gurunya, bagaimana keabsahan ilmunya, lalu sanad keilmuannya seperti apa, apakah guru dan sanadnya bersambung dengan guru, bersambung dengan guru, guru bersambung dengan guru, wali bersambung dengan wali, sanad keilmuannya wali bertemu dengan wali, wali bertemu dengan wali, dan puncaknya adalah Sayyiduna Muhammad. Puncak dari sumber ilmu tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beruntung pian duduk di sini, peguruan pian keilmuannya telah kita tahu bersama dari mana sumbernya. Dan beliau juga salah satu selain berguru dengan yang masyhur guru mulia kita yang ada di kota Kalimantan,
beliau juga berguru dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syah Abu Bakar bin Salim, dan guru beliau yang ada di kampung sini pun sanad keilmuannya bersambung dengan Al-Faqih Muqaddam. Dan ilmu yang pian timba di tempat ini adalah ilmu yang sanadnya bersambung dengan Al-Faqih Muqaddam. Dan ilmu yang bersanad dengan Al-Faqih Muqaddam tidaklah kelak akan diwafatkan kecuali keadaan mereka dibangkitkan langsung melihat surga. Allahumma salli ala Muhammad. Guru mulia ulun berkisah ujar sidin urang nang belajar lawan urang nang belajar ulang nang belajar sampai bersambung sanadnya dengan Al-Faqih Muqaddam. Maka orang itu ketika wafat matanya terpejam. Iyakah? Iyalah. Orang meninggal tuh matanya bapijim kah? Bebuncalak. Bapijim. Nah, pada saat bapijim matanya itu ketika dibangkitkan bebuncalak. Bebuncalak nih. Ya Allah, bebuncalak. Pas haratan bebuncalak matanya, maka dia akan menikmati indahnya pandangan yang paling indah adalah surga. Amun sudah nangka ini keadaannya, kadada lagi bertamu mungkar wan nangkir. Kadada lagi urusan gono gini. Kadada lagi urusan hisab menghisab, kadada lagi urusan sirat, kan kepapian. Meninggal laksana tidur, terbangun laksana mimpi. Allahumma salli ala Muhammad. Bah kada percaya guru ajar, maka semua orang wajib karena akan melewati ini. Anda ulun kisahkan. Ada 3 kisah mulia tentang kayak apa gerang orang nang bebas pulsa melewati semua proses ini. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu sekaligus murid baginda Nabi, itu pernah beliau hendak meitihi Sayyidina Umar bin Khattab nang paling sangar, nang paling ditakuti. Iblis aja amunnya tahu ada hamba yang Sayyidina Umar bin Khattab, iblis berjauh. Aduh nih han kepapian amun pian lewat nang kita nang kaya ulun aja lewat, iblis langsung bebarak, hai men. Nah, amun Umar bin Khattab lewat hamba yang nyaja, iblis berjauh. Sehingga Sayyidina Ali pernah softoh begaya dalam keadaan Sayyidina Umar bin Khattab baru saja dimasukkan ke dalam liang lahat. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal. Sayyidina Ali ini hendak melihat keadaan Umar bin Khattab di dalam kubur. Orang yang paling sangar di atas bumi ini, apakah masih sangar di hadapan mungkar dan nangkir? Wah, bahasa kita tuh yang kene, ayo ikam bahari. Orang takutan berataan lon nyawa. Kira-kira nyawa di dalam kubur nih takutan kah nukar nangkir lon nyawa, atau nyawa jangan-jangan nang takutan lon mungkar nangkir. Sehingga Sayyidina Ali mengangkat tangan dan meminta kepada Allah, ya Allah bukakan ulun hijab, ulun hendak melihat nang kaya apa keadaan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kubur. Maka Allah berikan kemuliaan itu dan dilihat keadaan Sayyidina Umar bin Khattab sedang menghadapi pertanyaan daripada mungkar dan nangkir. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, ma rabbuka, ujar Sayyidina Umar bin Khattab, bahasa kita nih, hei nyawa kada pinandu kalon sorang. Wah, ujar malaikat, kada pinandu. Malaikat tetap melancarkan pertanyaan, ma rabbuka, nyawa tak salah betakun wan urang. Ujar malaikat, napa nih gusar di dunia sampai gusar ke dalam kubur. Dan ketiga Umar bin Khattab mendapat pertanyaan daripada mungkar dan nangkir, ma rabbuka. Ini malaikat mungkar nangkir ini bisi gada apa ngarannya tuh, pentungan
Lain pentol, lain pentungan. Buahnya dibayangkan pentungan tuh gada, lalu nangkai pentol dicucuk kayak itu, nah diandak di sini. Pentongannya malaikat mungkar dan nangkir ini mun diandak di atas gunung luyuh. Saking sangarnya ini Umar bin Khattab menghardik tetap dengan keadaan yang kekeh. Malaikat mungkar nangkir betakun marabbuka lawan Umar bin Khattab. Apa ujar bin Khattab? Aku ini sahabat dari orang yang terkasih Allah Subhanahu wa taala Sayyiduna Muhammad. Mendengar nang kaya ini ujar malaikat apa? Ujar malaikat apa? Setelah mendengar perkataan Umar bin Khattab, malaikat mungkar dan nangkir langsung menyingkir, merasa malu ketika bertanya marabbuka kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mana mungkin aku sahabatnya Nabi, sahabatnya Rasul SAW kada tahu siapa Tuhanku. Kenapa nyoba betakun kayak ini? Memberi supan aja orang kalua ya. Akhirnya mungkar dan nangkir kada lagi melanjutkan pertanyaan. Dan hal yang sama ini terjadi dengan Imam Malik. Imam Malik ini bisi murid. Nang kaya guru kita ini nah pian-pian muridnya Sidin. Tetapi murid ini setelah belajar sekian tahun dengan sabar menuntut ilmu dengan Imam Malik sampai kedudukannya menjadi ustaz. Jadi ustaz. Nah, begitu jadi ustaz, fan ilmu Sidin khusus mengajari santri-santri yang lain bab tauhid. Ketika murid Sidin ini meninggal, Imam Malik nang takziah di kubur beliau, selesai orang beelang mengantar jenazahnya muridnya Imam Malik tadi, Imam Malik berdiri di atas kuburan. Nah, Sidin menghadangi mungkar dan nangkir nang bakal menakuni santri Sidin. Pasaratan mungkar dan nangkir datang, ditiup ruh daripada santri Sidin, maka mulailah pertanyaan. Pas malaikat datang, malaikatnya datang. Wah, kalau ada nang teguring kah mendengar malaikat datang, malaikat mungkar dan nangkir datang, langsung betakun lawan muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Malik ditakuni marabbuka, belum sempat pahinakannya malaikat dituntung menakuni marabbuka, Imam Malik nang di atas kuburan langsung masuk ke dalam kuburan. Nah, ini karomahnya wali. Masuk ke dalam kuburan langsung menghadang malaikat mungkar dan nangkir tadi di hadapan murid Sidin. Wahai malaikat, jangan engkau tanya hal itu kepada muridku. Bagaimana mungkin dia menjawab pertanyaanmu? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui jawaban pertanyaanmu, sedangkan dia adalah guru yang mengajarkan tentang ketuhanan. Guru nang bertanggung jawab wan murid tuh sampai membela ke dalam kubur. Beuntung kita nih bisi peguruan nang alim. Pian mun kada percaya kisah Imam Malik ini terjadi wan bubuhan pian, ayo matian dulu. Kayaknya berkisah kayaknya. Nak mencoba kah? Ada kan anak mencoba? Kayaknya berkisah kayaknya. Kejadian yang hal semacam ini kada sedikit. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi punya seorang santri. Ini kisah yang terakhir. Kalau pang manggerorok sudah, sarapan sudah siap kah? Belum kah? Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisi santri. Santri Sidin ini kada nang halus-halus nang kayak pian, masih menyusul lagi lah. Masih ngempeng, masih medot nah halus-halus. Muridnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ada nang sudah tua, bahkan mantan seorang hakim. Nah, hakim, taulah hakim, jaksa. Nang tukang memutus perkara hakim. Nah, ini murid beliau nih. Ketika belajar lawan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sidin bisi penyakit cantengan. Apa ngaran cantengan tuh?
nang rancak dibatis munnya bebicik keluar banyu nanah bah dihiut nang kaya baunya subhanallah. Nauzubillah min zalik, baunya itu apa, rastung buruk kukuan. Nah, siapa di sini nada angkat tangan? Nang buruk kukuan tadi datang kepada guru. Wahai guruku yang kucintai, ulun berisi penyakit rastung buruk kukuan. Ulun minta doakan agar penyakit dihilang. Ya Allah, menyiksa banar. Guring nyut nyut nyut, sumbahyang nyut nyut nyut, berjalan nyut nyut nyut, mengaji nyut nyut, belajar nyut nyut jua guru ay. Kawakah pian nah tambai akan penyakit ulun nang ini. Nah, ujar Al-Faqih Muqaddam sabar. Ujar Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sabar. Itu penyakit adalah satu bentuk kecintaan Allah lawan pian. Kenapa? Dengan begitu Allah titipkan penyakit, Allah angkat dosa pian. Sabar jadi Sidin. Artinya Sidin memandang hal ini sebagai nikmat. Kenapa? Pian di sini jadi santri betakun, siapa nang bisulan, nang gatalan, apalagi ada nang angkat tangan, mudahan pian hancap sugi alim, insyaallah mudahan beliau jadi ulama yang bisa mengamalkan ilmunya, amin. Mun sudah jadi orang alim jangan gatalan lagi lah. Malam hari ketika hendak tertidur datang iblis lalu menegur, wal gurunya watu lailen wali pang. Amunnya wali mbah penyakit nang kicul nang itu. Kicul tuh halus daripada kecil. Amun penyakit nang kicul kayak itu aja Sidin kada kawa maampih akan, nang kayak apa Sidin jadi wali? Datang iblis maha masat sama mau jadi santri kayak ujar Sidin tadi, sakit gigi sakit gigi lalu mengadu luar mama, aduh mai sakit gigi mai ambil mai, sakit gigi minta ambili sampai di rumah HP di tangan. Adakah iblis tuh nang datang. Iblis nang datang menggoda pian, nang mahasud pian supaya pian keluar dari tempat nang mulia. Hati-hati. Apalagi besengkengan lawan kawan, langsung hak besesimpun, pak, bulik joko, pok mangkat buntalan. Sekali bingung siapa nang hendak maambili, babulik pulang ke kamar mau urak. Ada. Merasa kada nyaman di pondok itu adalah ujian, dan itu cara Allah mengatur supaya pian sabar menuntut ilmu. Nah tadi kisahkan Sidin anak ulun kirim ke Hadramaut, hanya hendak berumur 9 tahun ganap. Ada yang berumur 9 tahun, ada ulun 9 tahun patah tangannya. Setahun setelah ulun bulang bulik ke wadah inya nang menjinguk, setahun hanya berkisah. Setahun itu gini bari takuni, kenapa nak tangan nih pina ada aneh, ujarnya hendak kisah nang bujur kah, hendak kisah nang begayaan. Hanjar kita nih ya Allah, anak dia bapala benar. Kita doakan mudahan anak ulun di sana sehat walafiat. Mudah-mudahan diberi kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu dari gurunya, amin. Ya, setahun hanya berkisah tangan patah bahaya. Tangannya itu dulu sebelum berangkat ke kota Tarim sudah patah di muka. Pernah patah di sikut pertama, pernah patah di sikut sehingga tangannya tengkong sedikit kita buka karena tangannya patah. Sampai di Hadramaut setahun sekolah, setahun hanya
Begayaan ngaran masih kekanakan, masih nang apa aja sesimbanan, kucing itu masih sesimbanan. Iya. Di juhung lon kawan haratan begayaan teguling mulai di atas tangga ke bawah, akhirnya patah di muka. Patah di muka. Di sana kadada orang nang operasi disuntik supaya kada berasa tangan, kadada. Disiupakan dulu, ambil bius tapuk, kadada. Begitu nang itu keadaannya langsung dibawa ke orang nang bisa menambai. Nah, begitu hendak diluruskan tangannya, hendak ini ditarik luan tali, ijarat ditarik, dihanggus. Nah, awaknya dibabat supaya apa? Supaya tangan lurus. Begitu hendak diluruskan, nang ini patah, bengkoknya ini sudah patah badulu. Akhirnya ujar nang tukang gawe ini, nang tukangnya, ujarnya ini kada kau lurus, amun kada ini diluruskan. Akhirnya apa? Nang bengkok ini harus diluruskan, dipatah, dipasangakan ragum, atau ragum lah. Nang orang kalau orang melas itu ada pengapit, nah untuk besi, pengapit besi itu dikapitakan di sih, hanya dipatah. Tak. Kayak apa rasanya? Ulun kada kau merasai, soalnya nang patahinya. Nah begitu sudah patah ini hanya disambung bahasa. Kejadian ini setahun itu kun gitu takuni munpian. Nah, digawil sedikit lawan ustadznya, lapor lawan mama, ulun Mike kan sanggup hidup di sini Mike. Sabar. Mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, sampai di mana kisahnya tadi? Al Habib Abdullah tadi, muridnya tadi kedatangan iblis, gurunya waktu lain wali. Maka ketika ini ulun pakat aja kisahnya sudah, nak kasihan dah jam lapar nih pinanya. Maka malam hari kada sengaja dan tidak diminta, di dalam kegalauan sidin si murid ini berabah sambil berpikir, bujur kira-kira nih masa penyakit kini aja kada kau disembuhkan sidin. Baik itirat lon peguruan, hati-hatilah. Baik itirat hasad lon peguruan sudah nih temakan pandiran si iblis. Lalu haratan guring berpikir, kira-kira dasar bujur peguruanku ini masa penyakit kini kada bisa. Bapak dah wali itu nang kayak Al-Faqih Muqaddam diberi hak untuk mengatur dunia, apalagi rastungan. Mengatur dunia itu diberi hak. Manusia nih lain malaikat diberi hak mengatur dunia, ini wali nang sekelas Al-Faqih Muqaddam. Sehingga ketika tidur si muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah ini tamimpi melihat jenazahnya bebaring. Artinya tamimpi hartan meninggoy. Ini bahasa kanakan ditarim meninggoy, meninggoy jar di sana. Haratan meninggoy tadi melihat jenazahnya bebaring. Ini mandi urang, dikapani urang, diandaki kapas di matanya. Tuntung semua disimpuni, diangkat jenazahnya, dibawa ke liang lahat, dikubur, dipendam. Mun orang meninggal pasti dikubur, iya kah? Mun meninggal pasti haratan dikubur, melihat datang nungkarnan dan kiri bertakun marabbuka. Nah, malaikat nungkarnan kini datang, masya Allah. Seram, jangan coba hendak bertamu, jangan. Makanya nih amun ada di kampung tukang talakin, siapa? Tukang talakin tuh nyaman nih bapak dah tudung di atas kuburan baca talakin lah langsung bapak dah, wahai fulan bin fulan, apabila datang dua malaikat janganlah engkau takut dan gentar. Jangan takut dan gentar, sesungguhnya dia adalah hamba Allah sama sepertimu. Amun ulun di dalam ulun padahip coba pian turun ke sini. Nyaman nih bapak dari di atas itu, nyaman nang tukang talkin di atas marabuka waman nabiyuka, nyaman. Amun datang malaikat jangan takut wan gentar, nyaman nih memadahi, belum mati lagi. Coba rasai di dalam sini. Ya. Nyaman nih. Mbah datang malaikat, nang ini tadi bingung hendak menjawab apa. Malaikat nang suaranya laksana petir menggelegar,
sehingga kulit-kulitnya akan lari dari dagingnya. Bulu-bulu yang ada di tubuhnya seakan lepas mendengar suara malaikat yang bertanya. Tiba-tiba gurunya datang. Al-Imam Al-Habib Abdullah berkata, jangan engkau usik muridku, jangan engkau usik dia, aku yang akan mempertanggungjawabkan keadaannya. Sampaikan kepada Allah, karena hakku aku meminta dia jauh darimu. Berjauh malaikat. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah. Sehingga ketika terbangun, orang ini tadi langsung berhancap, bersiap-siap karena sudah mendengar orang mulai hendak berkumpul membaca wirid sembahyang subuh. Hancap langsung duduk berharap bertamulan perguruannya di pesahapan sembahyang. Pacang berkisah. Kisah mimpi yang begitu dahsyat ini hendak dikisahkan wan perguruan, sehingga begitu tuntung sembahyang orang bersalaman. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dari lahir cacat. Beliau kadakawa melihat. Kadakawa melihat, dan syairnya banyak kita dengar dan dibaca di mana-mana majelis. Dan beliau terkenal kutub di zaman beliau. Datang orang bersalaman, tuntung bersalaman, pas terkena nang muridnya nang rastungan tadi, sidin langsung menangkap tangannya, tangkap sidin tangannya. Mbah ditangkap sidin tangannya nang orang bermimpi tadi, langsung berucap Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sadaqta, benar bahwa mimpi yang engkau lihat di dalam tidurmu tadi adalah benar. Maka si murid bertakun, apakah berlaku gesan ulun atau nang lain? Apakah berlaku gesan ulun aja atau nang lain juga? Ujar sidin, termasuk mereka yang lainnya apabila di hati mereka mencintaiku. Itu guru. Jadi kemuliaan orang-orang soleh yang bersambung kemuliaannya dengan orang soleh akan mendatangkan bagi orang-orang yang dekat dengan orang soleh tersebut. Langkah apa Ashabul Kahfi, seekor anjing yang dekat dengan dirinya, Allah pun muliakan seekor anjing ini hingga masuk ke dalam surga. Kita ini lain anjing, lain kuyuk, tetapi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkur salata ala Nabi Muhammad. Kalau kita ni umat Nabi Muhammad, pian cintai guru pian. Cukup pian cintai guru pian, maka pian akan mendapatkan kemuliaan hal yang seperti ini. Ini bukan hanya sekadar urusan kemuliaan di dalam kubur. Berapa banyak orang yang mulia ikut mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia, mengambil manfaat dekat dengan orang-orang mulia. Mudah-mudahan Allah dengar dan kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang gemar menuntut ilmu dan gemar mengamalkan ilmu yang kita tuntut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa menerima hidayah, taufik untuk mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kelak kita akan berharap dengan sepenuh hati berkumpul dengan guru-guru kita, selamat dunia wal akhirat berkat guru-guru kita, hadir dalam padang mahsyar berkumpul dengan guru-guru kita, dan masuk ke dalam surga bersama dengan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan begitu kelak kita akan wafat, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan guru-guru kita. Allah hadirkan ruh-ruh mereka yang suci, dan mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Hanya ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Fadli yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya kepada kita berataan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan
sehingga kita menjadi hamba yang dicintai Allah, menjadi umat yang dicintai dan dirindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah pimpinan Majelis Hikmatul Muhibbin lil Mustafa Batu Licin. Beliau saat ini sedang dalam tahap pembangunan majelis beliau, artinya peluasan. Saya kira majelis dulunya yang artinya dianggap kurang luas, jadi sekarang ini tahap perluasan dari majelis dan lokasi hanyar juga untuk majelis beliau. Nah, kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dikabulkan Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan beliau. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala